Halo semuanya, perkenalkan nama saya Haidar Fajrul Ghifari dengan NIM 2519041011007 dari Prodi Rekayasa Perancangan Mekanik, Kampus Vokasi Jubung. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis ikatan kimia dan struktur molekul. Nah, yang pertama adalah definisi ikatan kimia. Nah, ikatan kimia adalah gaya tarik-menarik antar atom yang menyebabkan terbentuknya molekul atau senyawa. Nah, ikatan ini terbentuk karena atom-atom berusaha mencapai konfigurasi elektron stabil seperti gas mulia atau memiliki lambang elektron di kulit luar. Nah, yang kedua adalah jenis-jenis ikatan kimia. Beberapa jenis utama ikatan kimia antara lain adalah yang pertama, ikatan ion terjadi akibat perbedaan elektron dari satu atom ke atom yang lain. Contohnya seperti NaCl, natrium klorida, sama dengan Na menyerahkan elektron kepada Cl. Nah, yang kedua adalah ikatan kovalen terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron antara dua atom non-logam. Contohnya H2O, air, atom H dan O berbagi elektron. Yang ketiga adalah ikatan logam terjadi di antara logam-logam dan atom-atom logam yang saling berbagi lautan elektron bebas. Contohnya adalah logam tembaga Cu dan besi Fe. Nah, yang kedua adalah definisi struktur molekul. Nah, struktur molekul adalah susunan Nah, yang kedua adalah definisi struktur molekul. Nah, struktur molekul di sini adalah susunan spesial atau tata letak atom dalam suatu molekul, termasuk bagaimana atom-atom itu berhubungan dengan bagaimana bentuk tiga dimensinya. Nah, struktur molekul dapat ditentukan menggunakan teori seperti yang pertama adalah teori ikatan valensi atau Lewis ikatan domain elektron, dan yang ketiga adalah teori orbital molekul. Contohnya molekul air H2O memiliki bentuk bengkok karena pasangan elektron bebas pada atom oksigen. Nah, manfaat mempelajari jenis ikatan kimia dan struktur molekul. Yang pertama adalah memahami cara atom berikatan membentuk zat. Kita dapat menjelaskan mengapa bagaimana senyawa terbentuk dari unsur-unsurnya penyusunnya. Yang kedua adalah menjelaskan sifat-sifat fisika dan kimia suatu zat. Misalnya titik leleh, kelarutan, kekerasan, dan konduksivitas listrik suatu senyawa ditentukan oleh jenis ikatan. Yang ketiga adalah memprediksi reaktivitas atau kestabilan senyawa. Dengan mengetahui jenis ikatan dan bentuk molekul, kita dapat memperkirakan bagaimana senyawa tersebut bereaksi. Nah, yang keempat adalah menjadi dasar dalam memahami struktur dan fungsi senyawa kompleks. Nah, termasuk dalam biokimia, material science, dan farmasi. Nah, yang terakhir adalah berguna dalam perancangan bahan dan teknologi baru. Misalnya dalam pembuatan obat, plastik, katalis, baterai, dan semikonduktor. Pemahaman ikatan dan struktur molekul sangat penting. Nah, jadi ini ada contoh soal tentang jenis-jenis ikatan kimia dan struktur molekul. Nah, H sama dengan 2,1 dan O sama dengan 3,5. Nah, hitunglah selisih elektronegativitas delta En antara atom dalam H2O dan tentukan jenis ikatannya. Nah, jawabannya adalah delta En lebih kecil dari 0,4, yaitu menjadi kovalen nonpolar. Nah, yang kedua adalah
0,4 lebih besar sama dengan delta En. Lebih besar 1, lebih kecil, ini lebih kecil sama dengan delta En. Lebih kecil 1,7 sama dengan kovalen polar. Nah, delta En lebih besar sama dengan 1,7. Nah, yaitu ionik. Nah, delta En sama dengan 3,5 dikurangi 2,1 yaitu 1,4. Jadi selisih elektronegativitas yaitu 1,4. Nah, yaitu jenis ikatan yaitu kovalen polar. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.